Halo Sobat Katolik, masih di Dikaplok, dialog Katolik paling oke. Nah, Ernst masih sama-sama Bu Erni nih. Gimana Bu, masih semangat? Semangat, pasti semangat. Nah, masih banyak pertanyaannya nih Bu. Oh iya, silahkan. Soal yang kami kemarin nih Bu. Iya. Nah, setiap tahunnya Bu, untuk memperingati Hari Anak Misioner ini, kan ada tema nih Bu. Tiap tahun Iya. berubah-berubah. Iya. Di tahun ini adalah temanya Anak Misioner Hidup Bagi Tuhan dan Sesama. Menanggapi tema tersebut nih Bu, yang bisa dilakukan teman-teman Sobat Katolik semua, atau orang-orang tua, atau semua umat, untuk anak-anak sekami nih, bentuk teladan seperti apa yang bisa kita contohkan buat adik-adik ini Bu? Eh, di masa pandemi ini itu sebenarnya banyak sekali yang teladan yang kita kaitkan dengan masa-masa pandemi ya. Jadi minimal lah bisa menjadi pelopor untuk diri sendiri dan keluarga dengan membiasakan diri untuk patuh protokol kesehatan ya, untuk yang sekarang ini yang lagi booming-boomingnya kan kita harus patuh dengan protokol kesehatan. Nah, anak-anak itu juga diarahkan untuk bisa patuh dengan protokol kesehatan tanpa harus dipaksa. Jadi kesadaran sendiri mereka melakukan, mereka pakai masker, mereka sering cuci tangan, kalau ke gereja juga harus jaga jarak seperti itu. Menghindari kerumunan gitu. Anak-anak itu memang harus diarahkan, diberitahu untuk melakukan hal itu. Jadi teladan yang diberikan ya harusnya untuk dia berikan dari dirinya sendiri untuk memberikan teladan kepada teman-temannya. Itu seperti itu. Jadi itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak itu, untuk dirinya sendiri juga untuk memberikan teladan untuk yang lain. Kemudian Bu, tadi menanggapi soal masa-masa pandemi ini Bu ya, kan otomatis anak-anak ini nggak masuk sekolah ya, nggak masuk sekolah, kemudian jarang berinteraksi sama teman-temannya. Mungkin sering ketemu kalau teman-teman yang ada di rumah, tetangga sebelah. Kalau teman-teman yang seiman, yang kiranya teman sekolah yang sama-sama Kristen, sama-sama Katolik, atau teman-teman di gereja, itu kan jadi nggak ketemu nih Bu. Itu tanggapannya buat sama anak-anak ini gimana ya biar tetap hubungannya rekat? Karena salah satu tujuan dari kami kan itu Bu. Iya. Sebagai pembina gimana Bu? Iya, jadi seperti ini, kita di dalam SKAMI itu punya grup. Kita bikin grup WA untuk anak-anak itu sendiri. Jadi ada 2 kita bikin, yang satu untuk pembina, yang satu memang khusus untuk anak-anak sendiri. Jadi di dalam grup itu mereka juga bisa saling menyapa dengan temannya, mungkin ada mau bikin rencana apa seperti itu. Jadi tetap kita mewadahi. Saya sebagai koordinator juga kasih semangat, support ke mereka, mungkin kita bikin apa gitu, bisa biar mereka itu tidak nanti kalau lama nggak ketemu terus tahu-tahu ketemu jadinya kayak cuek-cuekan lagi kayak gitu, kayak merasa nggak kenal lagi, nggak akrab lagi. Jadi kita tetap mengupayakan untuk mereka tuh tetap akrab tuh seperti apa ya, sarananya itu dari HP ya, karena kita kan nggak mungkin bisa saling ketemu gitu. Kalaupun ketemu itu jarang sekali kita sebisa mungkin kita tuh kan nggak mengadakan pertemuan ya. Jadi ya itu salah satunya ya kita manfaatkan HP ini untuk mereka tetap bersilaturahmi istilahnya, saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi mereka tetap akrab seperti itu. Karena memang pandemi ini kita nggak bisa ngukur ya sampai kapan ini akan berakhir kan seperti itu. Ini sudah berjalan berapa, mulai bulan 3 ya, sudah berapa bulan itu. Udah setahun ya? Iya, anak-anak tuh sudah pada jenuh di rumah. Jadi anak saya juga ada di rumah tuh juga bilang, aduh Ma, sudah bosan ini di rumah terus, kapan ada pertemuan gini-gini kayak gitu. Saya juga merasakan itu, mungkin juga dirasakan oleh anak-anak yang lain seperti itu. Jadi ya itu sarananya, kita tetap pakai HP seperti itu. Apakah dengan adanya situasi sekarang yang seperti ini itu menjadi sebuah tantangan Bu? Maksudnya menjadi hambatan kalau kita kaitkan dengan rencana-rencana dari bidang kami sendiri, itu kan pasti banyak nih planning-planningnya itu. Iya,
Ini kan udah dipikirkan nih tantangannya. Kemudian akhirnya karena pandemi harus berjalan. Akhirnya ada tantangan baru lagi nih. Semuanya online, ada webinar, ada apa. Iya. Bisa dijelasin Bu tantangannya itu seperti apa aja? Ya kalau tantangan itu, aduh, sejak adanya pandemi ini memang, aduh, kita yang sudah menyiapkan, kan seperti kami itu di DPP kita harus menyiapkan program untuk 1 tahun. Seperti kemarin di awal tahun tuh kami sudah menyiapkan banyak sekali program. Jadi dari pembinaan, terus kita ada camping keluar bersama. Nanti rencananya itu dua hari 1 malam gitu kita mengadakan camping. Terus masih ada pertemuan-pertemuan yang lain itu, aduh, semuanya memang sudah di-cut semua. Jadi itu sudah tidak kepakai lagi sampai bulan ini. Sebenarnya itu banyak sekali acara-acara yang mau kita melibatkan mereka. Tapi aduh, yang namanya pandemi ini kita juga nggak ngerti kan seperti itu. Terus sampai kapan juga kita belum tahu. Tapi kami ya itu tadi memanfaatkan HP. Jadi kita yang sudah pernah saya jelaskan yang kemarin itu, bahwa kita adakan lomba, bikin video vlog, cerita-cerita pendek, atau mungkin baca puisi, atau nyanyi, ya cuman seperti itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini gitu. Nanti untuk kedepannya kalau memang pandemi ini sudah berakhir, ya kita bikin rencana lagi yang lebih asik untuk anak-anak. Oke, harapannya pasti untuk kesulitannya dari anak-anak ini sendiri? Iya, memang itu yang kita perlukan. Jadi mereka tuh kalau mereka tuh sudah merasa seperti saudara ya. Jadi satu dengan yang lain tuh merasa saling membutuhkan. Itu enak sekali kita menggerakkan mereka gitu. Begitu kasih ada acara apa langsung mereka datang. Tapi kalau kedekatan hati mereka belum ada, chemistry-nya istilahnya belum ada ya. Ya kita tuh sulit mau menggerakkan. Jadi ini sudah kayak saling menunggu gitu loh kalau ada kegiatan, kalau mereka belum mungkin kalau temannya yang satu ini nggak ikut, dia nggak ikut juga. Iya gitu. Seperti itu. Tapi kalau mereka sudah akrab sekali itu enak, ayo gitu, langsung gampang sekali. Merasa satu sama lain saling memiliki iya, gitu Bu ya. Itu jadi enak buat kami juga, lebih gampang gitu loh, seperti itu. Kemudian nih Bu, ya. Ini untuk rencana kedepannya Bu, dari Ibu sendiri yang sebagai koordinator kami. Iya. Dan juga sebagai teman-teman pengurusnya semua, rencana kedepannya Bu, untuk kegiatan kami ini, yang bisa memberikan dampak iman yang positif bagi teman-teman ini, apa aja? Sebenarnya kalau dampak iman yang positif itu sudah kita lakukan sebenarnya Mas, kayak dari tahun-tahun kemarin ya, kita tuh mengajarkan anak untuk berderma. Dibagikan celengan-celengan kan itu setiap APP sama asing Natal itu kan kita mesti bagikan ke anak-anak celengan-celengan itu. Itu diharapkan mereka tuh mau berbagi. Jadi nanti hasil dari celengan-celengan itu kan kita kumpulkan, kita bagikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Jadi saya tuh senang sekali waktu kemarin itu anak-anak yang ketinggalan mengumpulkan. Jadi kan diberi batas waktu waktu itu. Kumpulkan sampai tanggal segini gitu. Tapi ternyata ada yang mereka belum mengumpulkan. Itu mereka mencari-cari, Ibu ini dikumpulkan di mana? Ini saya sudah nabung, mau saya berikan. Saya tuh senang sekali. Saya dengar itu anak-anak ini ternyata. Ya itu yang kami harapkan. Ya, iya, itu yang kami harapkan. Jadi tumbuh rasa bagaimana dia mau berbagi seperti itu. Itu menyisihkan dari uang jajan mereka loh itu. Sedikit-sedikit dikumpulkan. Kan kelihatan dari uangnya saya lihat ya itu ya. Bukan kalau orang-orang dewasa kan uang yang gede-gede ya. Kalau anak-anak itu kan ada yang recehan, ada yang pokoknya 1.000, itu gitu ya. Mereka sudah berusaha sekali dan itu sebuah nilai yang positif untuk anak-anak. Jadi dan kami harapkan dari anak-anak yang seperti itu nanti setelah mereka dewasa pun mereka tetap melakukan hal yang sama seperti itu. Wah, keren-keren Bu. Kemudian ada nggak Bu anak-anak yang di usia kami ini yang udah punya planning, ntar kalau besar aku mau ikut OMK, mau ikut seminaris, ingin benar-benar jadi Laskar Kristus gitu. Punya lonjakan iman yang kuat di hatinya. Ada nggak? Nah itu yang kami harapkan. Jadi pendampingan kami untuk mengarahkan ke iman mereka itu sebenarnya juga untuk kaderisasi tadi Mas ya. Kaderisasi itu kan bukan hanya jadi umat, tapi juga jadi
kayak jadi romo, kayak jadi suster, jadi seperti itu. Terus bergerak di pelayanan gitu. Jadi sekarang kita lihat ya Mas, orang-orang yang di DPP kayak gitu yang melakukan pelayanan-pelayanan itu. Mereka nggak mungkin dulu kecilnya nggak berkecimpung di gereja. Jadi mungkin zaman saya dulu itu kan masih mudika ya, ada rekat apa itu. Mungkin mereka dulu tuh juga sudah masuk di situ, jadi terbiasa sampai mereka dewasa pun sekarang ini, ya mereka tetap melakukan pelayanan seperti itu. Ditanya saja lah orang-orang yang bergerak di pelayanan di gereja itu, mesti dulu mereka nggak mungkin dulu tuh di rumah aja nggak mungkin, mesti mereka ikut ambil bagian, walaupun waktu itu mungkin mereka masih SD, SMP, kayak saya itu juga saya mulai dari saya SD, saya sudah biasa bantu suster, ada makan Pak Becak kalau dulu di di paroki saya di Cepu sana itu ada setiap hari Kamis kedua dan keempat kita memberi makan Pak Becak kayak gitu. Nah itu saya mulai dari saya kecil, jadi akhirnya terbawa sampai sekarang pun. Rasanya kalau kita tuh cuman diam di rumah, buat apa gitu loh. Masih banyak yang harus kita kerjakan di gereja, masih banyak yang harus kita lakukan dalam pelayanan gitu. Nah seperti itu, jadi kami harapkan itu dari anak-anak kecil yang kita didik itu, nanti ke depannya mereka tuh bisa melakukan seperti itu. Wah, luar biasa banget ya. Semoga jadi pencerahan nih buat teman-teman Sobat Katolik yang mendengarkan nih, yang masih belum aktif di gereja. Mungkin buat adik-adiknya yang seringkali cuman di rumah, nggak mau ke gereja atau nggak mau ikut misa, cuman main game terus, main Mobile Legends terus. Sekali-sekali diajak kenalan nih, sama-sama teman Katolik, sama-sama bisa kegiatan di gereja, atau yang belum ikut misdinar. Itu kan positif banget Bu ya. Iya, tantangannya sebenarnya itu Mas, dari para orang tua. Jadi anak-anak itu kan mereka anak-anak kecil. Kalau orang tuanya malas mengantar juga mereka nggak akan sampai ke gereja gitu loh. Jadi sebenarnya ini juga untuk para orang tua. Para orang tua hendaklah memberikan waktu. Jadi memberikan waktu anak-anak untuk mengantar. Kalau kayak kegiatan pagi terus mereka nggak diantar juga nggak bisa mereka tuh nyampe seperti itu. Jadi ya tantangannya dari orang tua sendiri sebenarnya. Itu Kalau juga mereka ya. juga punya harapan kayak saya, kayak kami pembina ini ya seperti itu, ya mungkin semuanya dapat berjalan dengan bagus. Gitu. Sobat Katolik semua, dari pembicaraan Eren sama Bu Erni barusan, sampai 3 episode ke belakang, banyak sekali poin yang bisa kita petik, banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita petik dari kegiatan Bu Erni yang di gereja ini sebagai koordinator kegiatan sedaris kami. Itu luar biasa manfaatnya, sungguh-sungguh positif, sungguh-sungguh mulia. Nah, teman-teman, kami melihat di mana kebutuhan dari pembinaan anak-anak ini sebenarnya adalah tenaga yang sangat-sangat kurang, Bu ya. Tenaga yang sangat-sangat kurang, oleh sebab itu kami mengajak teman-teman Sobat Katolik semua untuk turun berperan aktif mendampingi adik-adik kami ini. Tidak melulu harus ke gereja, bisa dimulai dari hal-hal kecil di rumah. Misalnya mendampingi adik-adik teman-teman yang sedang menabung, atau mungkin belajar, atau mengajarkan untuk berdoa, mengajak berdoa bersama sebelum makan. Karena itu memiliki dampak yang sangat-sangat besar ke depannya untuk adik-adik ini. Setelah menginjak masa-masa dewasa, remaja, pasti akan mendapatkan nilai-nilai yang sangat positif Bu ya. Kemudian terima kasih kepada Bu Erni yang udah 3 episode kita berbincang-bincang panjang lebar di sini. Terima kasih waktunya. Kemudian teman-teman Sobat Katolik semua, terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Jangan lupa terus saksikan di Kaplok bersama saya Erens setiap hari Jumat jam 6 sore hanya di channel YouTube Paroki Santo Albertus Setrapani. See you.